Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, jumpa kembali dengan saya Edi Yusmanto, jurnalis Bangka Pos. Kembali menjumpai Anda dalam Bangka Pos Live Update. Hari ini istimewa, spesial karena kita akan menghubungi jurnalis kita yang ada di Belitung. Ya, kita akan bincang-bincang banyak tentang Puskesmas Pariwisata. Konon ceritanya, Puskesmas Pariwisata yang ada di Belitung ini punya tampilan baru yang tentunya memberikan warna lebih segar untuk pariwisata dan medis di negeri Laskar Pelangi. Kita coba hubungi jurnalis yang sudah ada di sana, Mbak Adelina. Selamat sore Mbak Adel. Selamat sore Bang Edi. Aduh, Mbak Adel sehat ya? Alhamdulillah sehat nih. Baik Mbak Adel, silakan laporannya untuk pariwisata, Puskesmas Pariwisata Tanjung Binga Mbak Adel. Oke, untuk selamat sore Tribuners, sahabat Bangka Pos, dimanapun berada. Kali ini saya bakal jelasin mengenai Puskesmas Pariwisata Tanjung Binga. Jadi memang Puskesmas Tanjung Binga ini bangunannya baru, dia dikemas dengan prototipe baru pariwisata dari Kemenkes dan baru diresmikan pekan lalu 30 Maret 2021. Dan memang karena disebut Puskesmas Pariwisata, ini memang letaknya berada di Tanjung Binga yang merupakan salah satu desa yang memang banyak sekali daerah pariwisata di sana, banyak ada pantai, destinasi-destinasi wisata dan juga hotel-hotel tentunya. Nah, ketika memang masuk ke puskesmasnya ini memang beda. Mungkin kalau selama ini puskesmas atau fasilitas kesehatan itu kesannya kaku. Nah, kalau puskesmas Tanjung Binga ini kalau di depan aja kita udah bisa lihat itu bangunannya ada 2 lantai dan 1 lantai. Nah, dan juga dari dinding-dindingnya itu mereka dindingnya kaca, kemudian juga dikemas dengan dinding dengan tampilan batik-batik Belitung. Jadi warna-warni ketika masuk tuh udah beda lah pokoknya. Jadi dan ketika kita masuk ke dalam itu suasananya walaupun puskesmas dan layanan kesehatan mereka bagus sekali, bersih, teratur, ruangannya banyak dan juga ceria nih warna-warni dengan banyak tampilan. Berarti dari memang dibuat Del. Gimana? Berarti Iya. memang dibuat nuansanya juga seperti nuansa-nuansa pariwisata ya? Iya benar, jadi nuansa pariwisata banget dan mungkin memang ini banyak layanan-layanan yang bisa ditujukan bagi wisatawan gitu Bang Edi. Jadi misalnya ketika kita masuk itu fasilitasnya itu banyak yang memang menarik ya, misalnya dan nggak biasa untuk puskesmas sebenarnya. Mereka punya galeri yang bisa digunakan oleh pelaku UMKM untuk menaruh barang di sana dan juga ada studionya dan juga banyak layanan-layanan misalnya untuk konseling, nah seperti itu. Dan juga yang satu nih mungkin spesialnya di sana juga ada layanan akupresur. Akupresur ini dia pijit tradisional dengan menekan titik-titik tertentu dalam tubuh. Nah biasanya mungkin untuk yang berwisata ke Belitung capek, pegel-pegel, nah bisa tuh menggunakan layanan akupresur itu dan itu dibuka setiap hari Selasa sama Jumat. Oh berarti tidak hanya untuk orang yang sakit ya itu, untuk orang apresur itu sendiri ya? Iya benar. Jadi ketika pokoknya lagi pegel atau itu terapi tradisional dan rencananya ke depan mereka juga bakal kerjasama dengan uh, tukang pijat tradisional, mungkin masyarakat sekitar itu bisa diperdayakan untuk juga nanti memberikan layanan pijat di sana. Nah, bagaimana dengan fasilitas yang lain, Del? Fasilitas yang lain saya lihat cukup lengkap ya, dan memang di sana juga selain ada rawat jalan untuk pasien, juga ada UGD 24 jam, dokternya standby, juga ada melayani persalinan yang 24 jam di sana. Itu Bang Edi. Dan fasilitasnya cukup lengkap memang, walau memang masih ada beberapa kekurangan seperti di sana juga belum, yang saat ini belum ada itu air chamber untuk biasanya digunakan untuk terapi orang menyelam. Nah itu masih belum ada dan sedang diupayakan oleh pihak puskesmasnya. Tapi untuk secara keseluruhan sudah bisa membackup mungkin nanti wisatawan yang mengalami kondisi yang kurang baik atau mungkin ketika berwisata ada hal-hal yang tidak diinginkan sudah bisa, dan pokoknya fasilitasnya
sudah cukup memadai seperti itu. Untuk daya tampung, Del, kapasitasnya daya tampung berapa? Oh, kapasitas dan daya tampung ini saya belum konfirmasi lebih lanjut ke kepala puskesmasnya, tapi mencukupi karena untuk wilayah kerjanya itu hanya ada beberapa desa saja dan sepertinya masih cukup ya, karena ketika kita datang ke sana kondisinya tidak ramai, memang masih sepi, dan pegawainya juga di sana sudah ada 4 dokter umum yang standby, juga ada 2 dokter gigi dan juga 1 apoteker seperti itu. Kan ini kan puskesmasnya puskesmas pariwisata ya, Del. Iya. Apakah kemudian nanti juga pemanfaatannya juga memang harus yang berkaitan dengan pariwisata atau justru umum juga boleh? Nah, ini sebenarnya ada 2 ya, memang pelayanan umumnya juga bisa dilakukan, juga yang berhubungan dari pariwisatanya juga bisa nih. Umum juga bisa nih, orang-orang berobat jalan di sana tentu masih bisa masyarakat. Dan memang kalau untuk pariwisatanya mungkin mereka juga mendukung, untuk pariwisatanya juga ada. Misalnya mereka juga punya kerjasama dengan pelaku perhotelan di sekitar rumah puskesmasnya itu. Jadi nanti ketika ada kondisi atau kejadian darurat di hotel, mereka nanti komunikasi antara pelaku perhotelan dan juga pihak puskesmasnya ini intens seperti itu. Tapi untuk masyarakat tetap tentunya bisa masih berobat di sana. Berarti masyarakat umum juga boleh ya? Boleh dong. Ya, iyalah, karena takutnya nanti pemahaman orang ketika itu bicara pariwisata maka hanya ketika dalam konteks pariwisata saja. Tapi menarik sekali karena mungkin untuk Bangka Belitung, Pulau Belitung lah kali yang memiliki satu-satunya, mungkin ya, satu-satunya yang memiliki puskesmas pariwisata seperti ini. Semua kan memang hanya untuk mendukung pariwisata Belitung yang memang sudah bukan rahasia umum lagi bahwa Belitung memang sangat-sangat luar biasa pariwisatanya. Kemudian apakah juga di sana juga tersedia misalnya kayak ambulans dan yang sebagainya yang juga siap antar jemput ataupun hal-hal lainnya? Tentu saja Bang Edi, di sana ada ambulans yang juga standby mungkin ketika ada kejadian darurat yang tidak bisa ditangani oleh pihak puskesmas, mereka ada ambulans yang mungkin akan mengantarkan pasien dan keluarganya ke rumah sakit umum daerah rujukan. Nah, selain itu yang menariknya, karena pariwisata tadi, kita berbicara pariwisata, mereka juga punya ambulans air nih. Ambulans air ini mungkin agak unik ya, karena memang apa ambulans air? Ambulans air. Jadi mereka operasinya kapal. Kapal itu nanti patroli di sekitar pulau yang mungkin jadi tempat yang biasa dikunjungi oleh wisatawan, Hopping Island nih, misalnya Pulau Lengkuas atau Pulau Pasir. Nah, jadi setiap weekend, akhir pekan, Sabtu Minggu, nanti ada 1 dokter dan 1 perawat, mereka kerjasama sama Basarnas, nanti timnya bawa P3K, mereka akan muter tuh keliling pulau gitu Bang Edi. Mereka patroli ya? Patroli seperti itu, dan mungkin ketika ada kejadian mungkin nanti wisatawan tertusuk bulu babi atau apa gitu ya, kita nggak tahu ketika berwisata nih. Nah, nggak perlu panik karena untuk Sabtu Minggu kan rame mungkin yang berlibur, mereka patroli di sana. Oh, berarti memang sudah terjadwal untuk ambulans air ini Sabtu Minggu berkeliling ya? Iya, benar sekali. Itu semua, ini kan gede loh Del, kalau untuk operasionalnya itu kan gede. Itu memang puskesmas sendiri atau memang dia bekerja sama dengan pihak-pihak lain? Mungkin ada dinas atau badan atau apa? Oke, untuk kerjasamanya ini mungkin untuk pengoperasian peralatannya mereka kerjasamanya sama Basarnas, dan memang karena memang tadi nggak salah ya kalau operasionalnya terbilang tinggi untuk ini, makanya untuk sementara patrolinya tuh masih untuk Sabtu Minggu saja yang biasanya ramai seperti itu Bang Edi. Dan juga di sana tuh uniknya ada banyak sekali inovasi menarik juga. Jadi misalnya kayak tadi kita ke sana udah live, terus diajarin caranya bikin ramuan tradisional yang mungkin bisa menambah imun tubuh saat kondisi pandemi seperti ini. Jadi nama minumannya itu Seleraja. Jadi ada campuran berbagai herbal dan rempah-rempah. Di mana ini? Di mana ini? Di puskesmas? Sama di puskesmas, gitu. Tanjung Pinang. Iya, jadi nanti pokoknya setiap pagi ketika 20 pasien pertama datang, mereka bisa
melampun. Melampun tuh Sarapan ya, sarapan. sarapan. Iya, sarapan. Nah, ketika sarapan tuh ada makanan-makanan ringan yang sudah disiapkan dan juga ada tadi minuman tradisional herbalnya itu. Nah, dan diajarin juga cara bikinnya biar Wah, mungkin gampang ketika mau dipraktekkan di rumah gitu Bang Edi. tapi ini kan termasuk masih baru ya, Puskesmas Pariwisata ini kan termasuk baru ya. Baru artinya apakah teman-teman dari pelaku pariwisata ya di dalamnya mungkin ada hotel, agen-agen travel dan sebagainya juga sudah tahu fungsi dari Puskesmas Pariwisata ini sendiri atau seperti apa? Nah, untuk sejauh ini memang dari pihak puskesmasnya itu memang tengah menjalin komunikasi intens dengan berbagai pelaku wisata, juga pelaku perhotelan, dan memang sudah mulai jalan nih saat ini ketika sudah diresmikan, mereka juga sudah mulai berkomunikasi intens, mungkin juga melalui berbagai program-program ya, termasuk sekarang ada vaksinasi kan, nah itu pelaku perhotelan tuh udah mulai vaksinasi dan dilakukan di puskesmas itu, seperti itu, dan pemeriksaan kesehatan juga untuk pelaku perhotelan mungkin agak rawan ya Bang Edi untuk kondisi sekarang. Nah, mereka itu juga sudah saling berkoordinasi seperti itu. Oh, baik Bung Mbak Adel. Semoga Ya, nanti kita bisa saya tertarik dengan ambulans air itu. Semoga ya. nanti kita bisa memberikan informasi lebih detail lagi apa kalau perlu nanti di hari Sabtu besok kalau memang bisa dapat jadwalnya kita bisa Zoom lagi live seperti ini itu langsung di atas ambulans airnya. Wah, tentu saja mudah-mudahan nanti kalau cuacanya bagus ya dan mungkin sinyalnya mendukung Bang Edi, nanti kita coba live report lagi di Semoga Sabtu ini bisa ya. Semoga Sabtu ini bisa ya. Semoga ketika cuacanya baik dan sinyal mendukung ya tadi dan jadwalnya memang sesuai, nanti kita atur untuk ikut patroli sama mereka. Itu mantap. Baik, terima kasih Mbak Adel untuk informasinya. Semoga pariwisata Belitung semakin maju dan puskesmasnya juga semakin mantap. Dan kita tunggu hasil lobbynya nanti. Semoga Sabtu bisa kita sajikan buat teman-teman Bangka Pos dan Pos Belitung semuanya. Baik, Bang Baik, Edi. terima kasih Mbak Adel. Sampai jumpa dan selamat bertugas. Baik, terima kasih. Baik, teman-teman semua, pecinta Bangka Pos. Terima kasih. Itu tadi laporan kita langsung dari Belitung terkait wajah baru pariwisata Puskesmas Pariwisata Tanjung Binga. Semoga Puskesmas ini menjadi warna baru, memberikan warna yang lebih baik untuk medis di sana. Jadi tidak hanya, tapi juga peruntukannya tidak hanya untuk teman-teman yang memang dalam konteks berwisata, tapi juga masyarakat umum juga bisa menggunakan Puskesmas bernuansa pariwisata ini. Sekali lagi pantengin terus kita di Bangka Pos, terutama di setiap sore Bangka Pos Live Update. Kami akan selalu menyajikan informasi-informasi terbaru, apapun itu terkait yang ada di Bangka dan Belitung. Saya Edi Yusmanto, jurnalis Bangka Pos, pamit sampai jumpa besok.